Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam mahasiswa. Baik, di sini saya atas nama Rian Adrian dari kelas Manajemen B dan dari kelompok 2 Seminar Manajemen Keuangan yang membahas mengenai kebijakan finansial. Adapun yang ingin saya bahas mengenai pengertian kebijakan kas, di mana kebijakan kas merupakan aktiva yang dimiliki perusahaan yang paling liquid. Hal ini dikarenakan sebagian besar aktiva perusahaan membutuhkan kas dalam kegiatan transaksinya. Kas yang dimiliki perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pembayaran hutang, pembelian bahan baku, menyewa gedung, dan sebagainya. Didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas meliputi uang tunai, baik itu uang kertas maupun uang logam, baik yang ada di tangan perusahaan, cash in hand, atau ada di bank, cek, demand deposit, money order, dan lain-lain. Adapun motif penahanan kas, yang pertama yaitu motif transaksi. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Yang ketiga yaitu motif spekulasi. Kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga, seperti investasi surat berharga. Adapun tujuan kebijakan kas yaitu likuiditas, merupakan manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Kemudian earning, merupakan tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Adapun sumber kas, yang pertama yaitu hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang, kemudian penjualan aktiva tetap, penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik, kemudian pengeluaran tanda bukti hutang atau WISEL, hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain. Kemudian penerimaan di luar usaha perusahaan. Dan yang terakhir yaitu adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Adapun untuk penggunaan kas yaitu pengeluaran untuk biaya produksi. Yang kedua, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga yaitu pembelian aktiva tetap. Kemudian pembelian kembali saham yang beredar. Terus pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik. Selanjutnya pembayaran hutang jangka pendek atau panjang. Kemudian pembayaran sewa, bunga, pajak, dan lain-lain. Pembelian barang dagangan dengan tunai. Pembayaran biaya operasi perusahaan seperti pembayaran gaji, pembelian suplis kantor, biaya iklan, dan lain-lain. Pengeluaran kas untuk membayar dividen. Adapun transaksi yang tidak mempengaruhi kas yaitu yang pertama pembebanan depresiasi, amortisasi, dan depresi terhadap aktiva tetap, intangible assets. Yang kedua yaitu pengakuan adanya kerugian piutang. Yang ketiga, pengakuan penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki. Yang keempat, penghentian aktiva tetap. Yang kelima, pembayaran stok dividen, pembayaran dividen dalam bentuk saham. Kemudian yang keenam yaitu adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba. Dan yang terakhir,
adanya penilaian kembali aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun yang dapat mempercepat pemasukan kas, yang pertama yaitu penjualan kas, yang kedua potongan kas, kemudian yang ketiga desentralisasi pusat penerimaan pembayaran, dan yang keempat yaitu lockbox system. Dan adapun yang memperlambat pengeluaran kas, yang pertama itu pembelian dengan kredit, memanfaatkan float, menggunakan draft atau kasbon, pembayaran secara sentral, cek dibayar pada hari tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas yaitu perimbangan antara cash inflow dan cash outflow, dan penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Kemudian adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank. Kemudian yang terakhir yaitu penganggaran kas. Adapun manfaat pokok dari jumlah kas yang memadai, yang pertama dapat memanfaatkan potongan harga dalam pemberian barang. Kemudian dalam analisa kredit, current ratio dan acid test ratio merupakan tolak ukur yang pokok. Kemudian untuk mengambil peluang bisnis sewaktu-waktu. Adapun pengendalian mengenai internal kas. Konsep dasar pengendalian interkas antara lain seperti fungsi penerimaan kas harus dipisahkan dengan fungsi pengeluaran kas. Kemudian, penanganan isi kas harus dipisahkan dari penyelenggaraan pembukuan. Dan semua penerimaan kas harus disetorkan seluruhnya pada setiap hari kerja secara intake, secara utuh dan apa adanya. Kemudian tanggung jawab untuk menangani kas harus dirumuskan dengan jelas dan ditetapkan secara pasti. Para penagih diharuskan untuk memberikan kwitansi yang sah sebagai tanda terima, tentunya dengan meninggalkan arsip. Kemudian, petugas penerimaan kas dilarang membuat bukti penerimaan sementara dengan alasan apapun. Semua pegawai yang menangani kas atau pembukuan kas diharuskan mengambil cuti dan orang lain harus menggantikan selama masa cutinya, sehingga jika terjadi penggelapan kas dapat segera diketahui oleh penggantinya. Kemudian rekonsiliasi bank harus dilakukan oleh mereka yang tidak menangani kas atau penyelenggaraan pembukuan. Dan setelah dilakukan pembayaran, bukti pengeluaran kas beserta dokumen pendukungnya harus distempel telah dibayar. Bukti penerimaan atau pengeluaran kas harus bernomor urut yang tercetak, penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dan harus dilakukan case of name secara mendadak oleh petugas yang berwenang, dan harus dibentuk kas kecil untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dengan sistem impres, yaitu sistem dengan saldo tetap. Kemudian dalam setiap penerimaan atau pengeluaran kas tidak boleh hanya dikerjakan oleh satu orang atau satu bagian saja, mulai dari awal sampai akhir transaksi. Adapun aliran kas dalam perusahaan, yaitu setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan kas. Kas dibutuhkan untuk membiayai operasional perusahaan yang bersifat rutin maupun intermittent. Pengeluaran kas yang bersifat rutin, misalnya untuk membayar gaji dan upah, pembelian bahan baku dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran kas bersifat intermittent, misalnya untuk pembelian aktiva tetap, pembayaran dividen, dan lain sebagainya. Di samping aliran kas keluar, juga terdapat aliran kas masuk, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat intermittent. Penerimaan kas yang bersifat rutin misalnya dari penjualan tunai, penerimaan piutang, dan lain-lain. Sedangkan penerimaan kas yang bersifat intermittent misalnya dari penerimaan pinjaman bank, emisi saham, dan lain-lain. Penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan akan berlangsung terus-menerus dalam hidup perusahaan. Dengan demikian, aliran kas itu bagaikan darah yang terus-menerus mengalir dalam tubuh perusahaan yang memungkinkan perusahaan itu dapat melangsungkan hidupnya. Kemudian, selanjutnya saya akan membahas mengenai artikel yang berkaitan dengan kebijakan kas yang saya ambil dari jurnal
yang berjudul Analisis Pendapatan dan Penerapan Sistem Pengendalian Kas di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado yang ditulis atau dibuat oleh Vanda DP Rundegan. Adapun yang melatar belakangi jurnal ini yaitu pengamanan aset negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan, dan bentuk manipulasi kas lainnya. Adapun tujuan penelitian ini yaitu berdasarkan masalah tersebut, peneliti menetapkan tujuan yaitu untuk mengetahui pendapatan dan sistem pengendalian kas pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Adapun tinjauan pustakanya yaitu pengertian sistem pengendalian intern kas yang diberikan tercakup pula tujuan dari sistem pengendalian intern itu sendiri. Adapun metode penelitian dari artikel ini yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian itu adalah penelitian kualitatif. Yang data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Adapun sumber data yang digunakan yaitu dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data studi pustaka, yaitu pengumpulan dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal, catatan atau informasi dari pihak lain sehubungan dengan masalah yang dibahas. Selain itu juga melalui dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membuat salinan dengan cara menggandakan arsip dan catatan perusahaan yang akan diteliti yaitu berupa data keuangan perusahaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Adapun pembahasannya itu kas adalah pos dari aktiva lancar yang paling aktif. Hampir semua pembelian dan penjualan menyangkut kas. Suatu tes yang ada mudah untuk menentukan klasifikasi kas adalah disetujuinya atau tidak alat pembayaran tersebut dihargai sesuai dengan nilai nominalnya. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari artikel ini yaitu yang pertama yaitu penerimaan kas Dinas Pendapatan Daerah berasal dari hasil provisi dan retribusi atau PAD, misalkan retribusi pajak serta pendapatan pajak. Kemudian, semua penerimaan uang yang berasal dari hasil retribusi atau PAD tersebut disetor ke kas daerah oleh bendahara. Kemudian, struktur organisasi yang ada cukup baik dengan adanya pemisahan fungsi dan wewenang yang jelas, serta pembagian tugas yang sangat mendukung pelaksanaan administrasi dalam perusahaan. Kemudian, pengawasan terhadap jalannya kegiatan kantor dilaksanakan langsung oleh pimpinan. Dan yang terakhir yaitu setiap penerimaan kas berapapun jumlahnya harus melalui persetujuan atas sepengetahuan pimpinan untuk menghindari terjadinya penyelewengan penggunaan kas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu yang dapat saya sampaikan materi saya mengenai kebijakan kas, mulai dari pengertian kas, faktor-faktor yang mempercepat pengeluaran kas, dan adapun yang terakhir yang saya bahas yaitu mengenai artikel yang berkaitan dengan kebijakan kas. Mungkin itu, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.